Oke, kali ini nih gue akan membawakan sebuah cerita, dimana cerita ini gue angkat dari sebuah kisah nyata yang dialami oleh seseorang perempuan yang dia mengalami bisa dikatakan sebuah teror ataupun gangguan dari makhluk astral yang dialami dari usia dia sekolah dasar hingga sampai dia setelah menikah masih mengalami gangguan tersebut. Jadi dia pada dasarnya sama dengan anak-anak pada umumnya. Mungkin cerita ini kita ceritakan sedikit tentang kehidupan seorang anak kecil. Yang pada umumnya anak kecil itu sekolah, beraktivitas, belajar seperti biasa, bangun pagi, berangkat ke sekolah, pulang sekolah biasa dia bermain, dan pulang bermain dia biasanya istirahat biasa dia lanjut dengan aktivitas yang mungkin dia mengerjakan tugas dari gurunya, ataupun dia mengerjakan tugas kelompok, ataupun tugas-tugas yang memang diberikan oleh orang tuanya untuk membantu memberikan tugas untuk yang diberikan kepada dia. Dan menginjak ketika dia usia SMP, ada satu kejadian di mana memang cukup aneh. Ketika itu ketika dia sedang sekolah, jadi sebelumnya mohon maaf, jadi bra yang dia gunakan itu sempat lepas di saat dia pakai, dan dia juga nggak ngerti kenapa itu bisa terjadi. By the way, ini suatu kejadian yang memang langka, bisa dibilang langka itu ya aneh, soalnya pakaian dalam yang dipakai oleh seorang perempuan tiba-tiba terlepas sendiri tanpa ada sebab apapun. Dia pun di saat itu memang sudah punya satu pikiran bahwa dia memang diganggu oleh makhluk yang memang mengganggu dia dari sejak dia kecil dulu. Jadi di saat itulah dia berkeyakinan bahwa itu memang dia dalam keadaan sedang diganggu oleh makhluk yang mengganggu dia dari sejak dia sekolah dasar saat itu. Di saat itu pun dia mencoba melaporkan kepada orang tuanya bahwa pakaian dalam yang digunakan itu terlepas dengan sendirinya, dan dia juga nggak tahu ada di mana. Dan menurut cerita yang gua dengar, jadi cerita ini sebenarnya sudah diangkat di salah satu channel YouTube juga. Mungkin gua hanya sedikit mengulas, adapun nanti kurang tepatnya nanti kalian bisa langsung berkunjung di channelnya RJL5. Iya, jadi gue hanya mendengarkan, gue sih dengerin cerita tersebut secara full ya. Kenapa gue mau angkat cerita ini? Menurut gue ini sangat menarik itu buat temen-temen yang suka dengan cerita ataupun pengalaman ya bisa dikatakan berbau horor-horor gitulah. Jadi gue lanjutin lagi ceritanya. Ketika itu dia tempat menelpon ibunya. Dia bilang, "Mah, mungkin waktu itu karena nggak mungkin dong anak sekolah bawa komunikasi mungkin lewat handphone gurunya atau gimana ya. Gue nggak tahu. Ya salah satunya sih kayak gitu." Dia sempat telepon dan dia menginformasikan kepada orang tuanya bahwa pakaian dalam dia terlepas dari tubuhnya. Di saat itu orang tuanya pun mencoba memberikan jawaban, "Oke, kalau gitu nanti mama antar ke sekolah." "Ya mah, aku juga nggak tahu kenapa kayak gini," gitu kan. Akhirnya beberapa saat kemudian ibunya pun mencoba mengantarkan pakaian dalamnya ke sekolah tersebut, dan saat itulah dia mencari-cari di mana keberadaannya, dan ternyata menurut cerita yang gue sempat dengar
itu tuh adanya ternyata di ruangan kepala sekolah. Dan dia juga nggak sampai kepikiran, dan kepala sekolahnya pun sampai nggak habis pikir bahwa itu kok bisa terjadi seperti itu. Disitulah dia mulai merasakan ada sedikit keganjilan ya, sebenarnya artinya yang buat dia keganjilan yang cukup nyata tuh di saat itu. Dan akhirnya si orang tuanya pun tadi memberikan dia pakaian dalam atau ke sekolah setelah sampai. Nah, kalau nggak salah gue sempat dengar dia tuh sempat dikasih kayak macam jaket atau gimana gitu sama guru biologinya untuk menutupi bagian tubuhnya. Dia tetap pakai baju gitu, cuman posisinya dia tidak pakai dalaman, jadi harus ditutup. Tibalah orang tuanya di sekolah dan dia pun mengantarkan pakaian itu ke rumah orang, terus ke sekolah untuk diberikan kepada anaknya. Tibalah saatnya orang tuanya sempat menanyakan, sama lo kenapa seperti ini? Ya aku juga nggak tahu bu kenapa seperti ini gitu. Oh ya sudahlah, ini mama sudah bawakan apa yang kamu minta tadi untuk diantar ke sekolah. Oke bu, atau ma makasih banyak sudah diantarkan pakaian aku. Ya akhirnya orang tuanya pun pulang ke rumah dan dia melanjutkan aktivitas seperti biasa pada umumnya. Lanjut, ada satu cerita lagi yang sebenarnya banyak ceritanya. Jadi di suatu ketika dia yaitu ada tulisan di sebuah kamar dia, dan anehnya itu tulisan itu yaitu tulisannya itu berupa tinta merah, dan itu tuh bau amis gitu, jadi macam kayak darah gitu. Sumpah ini gue aja pribadi mau bawain cerita ini kayaknya gimana gitu, cuma emang seru untuk dibahas dan diceritakan. Jadi memang kayaknya gue juga gak bisa lama-lama nih, nanti gue ulas lagi di part berikutnya ya, buat teman-teman yang penasaran kelanjutan kayak gimana. Jadi gue hanya menceritakan hanya sekelumit saja, hanya global ya, mungkin secara detailnya nanti gue coba angkat di part keduanya kali. Jadi itu tadi dia di kamarnya dia itu dia sempat dan ada satu kejadian yang cukup aneh. Jadi ketika ada tuh beberapa temennya datang ke rumah tuh, biasalah anak-anak tuh pada bawa handphone segala macem kan, tuh handphonenya tuh pada hilang. Dan menurut cerita yang gue dengar, dia itu pada jatuh di handphonenya tuh ada di kolam kayak macem kolam ya. Memang rata-rata pada hilang, yang setiap beberapa teman dia yang datang ke rumah dia tuh handphonenya hilang segala macem, dan itu ada di dalam kolam. Makanya dia juga sempat bilang ke temen-temennya, kalau bisa ya bukan gue ngasih gitu ibaratnya ke rumah gue, cuma nanti kan takutnya handphone lu pada hilang segala macem gitu kan. Ya karena temennya juga pengen main mungkin kan, kita juga nggak tahu, nggak mungkin dong, mungkin dia pengen main segala macem. Udahlah nggak apa-apa gitu. Ternyata bener kan. Tapi memang ada kejadian di mana beberapa temannya itu mengalami ketika dia ke rumah dia tuh handphonenya hilang dan itu ada di dalam kolam. Ya bisa dikatakan yang namanya ke dalam kolam berarti handphonenya tercebur dengan air, ya otomatis ada kerusakan atau segala macam gitu. Makanya dia juga sebenarnya di satu sisi nggak enak gitu sama teman-temannya, cuma mungkin teman-temannya juga mungkin udah ngerti ya, udah ngerti dengan keadaan yang setelah dia ngalamin, ternyata apa yang dia bilang tuh bener gitu, kayak gitu. Ya dari situlah mungkin keganjilan sudah mulai nampak dan terasa apa yang dia rasakan. Ya sebenarnya masih banyak keganjilan yang dialami oleh si perempuan ini, cuman kayaknya gue juga nggak bisa lama-lama, jadi gue harus menambah literasi gue lagi untuk bisa memberikan sajian cerita yang cukup menarik buat teman-teman. Jadi mungkin ini sekelumit aja ya gambarannya, dimana emang buat gue cerita ini sangat epic dan sangat bagus gitu.
Jadi makanya mungkin buat kalian yang mendengar cerita ini rasa penasaran sebenarnya ada apa-apa lagi yang dialami. Banyak, ada beberapa istilahnya kayak macam teror-teror gitu yang dilakukan oleh makhluk gaib. Jadi sebenarnya cerita awalnya itu si perempuan itu ceritanya dia tuh disukai oleh tanda kutip jin-jin gitu. Oh, gitu. Jadi ceritanya tuh kayak gitu sebenarnya. Nah, dia tuh nggak suka ketika dia ya berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain gitu. Dan saat itulah dia ngerasa nggak nyaman segala macem gitu. Itu sih awal dari ceritanya sebenarnya intinya. Cuman masih ada beberapa cerita yang belum gue bisa ceritakan semua. Yang sekilas aja sebagai pembuka di part 1. Nanti di part 2 gue akan coba buka lagi ceritanya. Oke. Dan gue perlu dukungan kalian untuk memberikan komentar ya. Tolong dukung gue dengan memberikan komentar sebanyak-banyaknya. Kalau memang cerita ini kurang bagus ya tolong dikoreksi. Kalaupun memang cerita yang gue bawakan walaupun sebentar ini ada yang tidak sesuai dengan aslinya, makanya nanti kalian bisa flashback, kalian bisa nonton di RJ5. Iya, itu mungkin lebih lengkap karena dia menghadirkan langsung si narasumber. Kalau gua kan di sini hanya sebatas mengulas cerita yang gua dengar. Itu. Jadi gua juga mungkin perlu persiapan juga ya untuk menceritakan ini supaya lebih bagus. Tapi buat gue ini cerita sangat menarik dan sangat epik lah kalau bisa dikatakan buat kalian pecinta adrenalin di dunia horor. Oke, gue rasa itu aja. Kalau memang cerita ini gue bagus, gue minta tolong berikan jempol ke atas, subscribe, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar channel ini berkembang. Dan buat kalian yang punya cerita ataupun pengalaman misteri bisa dikirim ke Instagram Baper TV 84. Sekali lagi bisa dikirim ke Instagram Baper TV 84 ataupun di TikTok Baper TV. Iya, jadi sudah cukup lengkap. Ataupun kalau misalnya bisa nanti bisa kirimkan di kolom komentar. Ya, nanti tinggal gue coba arahkan ke Instagram atau ke TikTok. Ya, jadi sementara itu dulu cerita yang gue sampaikan. Nanti ini mungkin akan bersambung di part 2 yang bakal lebih seru lagi. Jadi buat kalian yang memang baru nonton di part 1, gue harap gak berhenti sampai di sini. Tunggu part 2 yang akan gue coba sajikan dengan sajian yang lebih baik dan lebih terstruktur lagi. Oke, itu aja. Makasih banyak yang udah nonton. Semoga cerita ini bisa memberikan hiburan buat kalian yang memang butuh asupan hiburan sebagai penghilang rasa lelah dan kejenuhan dalam beraktivitas. Makasih banyak. Selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum.